Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami sehat hari ini, kami bisa berbakti bersama-sama di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mohon hadirat-Mu nyata atas kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan, memberkati Tuhan, dan lebih daripada itu Tuhan limpahkan berkat atas kami sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, tengah, sampai akhirnya sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Terpuji nama Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin tadi saat datang ke tempat ini ada yang belum sempat bersaat teduh. Saya persilakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan untuk mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Kita saat ini masih sehat. Kita boleh datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita juga mohon ampun kepada Tuhan. Mungkin ada perkataan, pikiran kita, perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mohon ampun kepadanya. Agar ibadah ini, ibadah yang kita ikuti pada sore hari ini, benar-benar memuliakan nama Tuhan. Mari membawa hati kita lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada sore hari ini kami bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan nanti kami akan mendengar sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, ampunilah kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Kiranya hal itu jangan menghalangi kami ya Tuhan untuk dapat datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Biarlah puji-pujian kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara-saudari sekalian bangkit berdiri bersama-sama. Siap melayani Tuhan pada sore hari ini. Yang siap melayani Tuhan lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai pada sore hari ini. Kita angkat pujian Ku Kan Terbang. Yang mau bertepuk tangan, ayo bertepuk tangan. Yang mau melompat, ayo melompat. Jangan malu-malu. Firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bersama-sama ku kan terbang, tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan. Masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Yang semangat katakan amin. Masih semangat? Amin. Sekali lagi, masih semangat? Amin. Yang masih semangat coba lihat ke samping kanan kirinya. Ayo semangat begitu. Ayo semangat. Yesus mulia.
memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, padamu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Mari serukan. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, terpancar dari pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan. Oh, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian kita, segenap hati kita menyembah Tuhan. You are here.
ajak saudara-saudari untuk bangkit berdiri bersama-sama. Working, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau hari ini kami bisa bersama-sama beribadah dan lebih daripada itu mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga diizinkan untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan, ini semua adalah karena rahmat-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur atas semua ini. Dan kami mau kiranya Tuhan bicara secara sungguh kepada kami dan memberkati kami semua. Karena pemberitaan firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi makanan rohani bagi kami. Sehingga kami dikuatkan, kami disegarkan, kami diingatkan. Dan lebih daripada itu kami diberi motivasi untuk setia kepadamu. Komitmen kepadamu. Terus berjalan bersamamu. Makasih Bapa di surga, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal tengah sampai akhirnya sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat sore dan salam. Salam, hari ini saya ingin berbagi berkat yang beberapa hari sebenarnya sudah saya sampaikan di tempat lain dan saya ingin membagi berkat ini kepada saudara sekalian yang saya beri judul Tuhan ingat kamu. Tuhan ingat namamu dan Tuhan sungguh-sungguh mengingat kamu sekalian. Kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai 18, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya."
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebenarnya kalau saudara pernah mendengar cerita atau kisah hidup saya dari latar belakang muslim kemudian bertobat tahun 81 saya pergi ke sekolah di Jogja, kemudian saya kuliah di Jogja 85 saya selesai sebagai sarjana teologi ya. Kemudian kala itu saya langsung diminta untuk ngajar di STII yang kampusnya di situ. Tapi tahun 2007 saya keluar dari STII. Sekalipun 23 tahun saya mengajar di situ, ketika saya keluar dari STI tahun 2007 itu, nama saya tidak ada lagi tentunya. Orang mungkin tidak ingat saya lagi. Ya, saudara mungkin tidak merasa karena saudara tahu saya semua di gereja ini. Tetapi dalam dunia teologi ya, saya sepertinya tidak dikenal lagi. Saya seperti terpendam. Jauh di sana, terlupakan. Dan saya membayangkan saya seperti Ontoseno yang tenggelam di samudera. Yang tidak ada seorang pun yang melihat kala itu. Kalau di dalam pewayangan saudara mungkin tahu atau tidak tahu, ada tokoh yang namanya Ontoseno yang dia ada di dalam lautan. Dia berguru kepada Eyang Baruno. Dia berguru kepada Dewa Ruci, kemudian dia menjadi sakti mandraguna, tiada tanding. Dia tidak pernah keluar, dia keluar hanya kalau dibutuhkan. Nah, perasaan saya seperti itu. Perasaan saya seperti dilupakan orang, perasaan saya di dunia teologi sudah tidak ada. Saya hanya muncul ketika orang butuh, muncul ketika orang ngundang, muncul ketika orang merasa saya perlu di sananya. Tapi puji Tuhan tahun 2020 ketika terjadi pandemi, saya jarang sekali mengajar, bahkan saya hanya mengajar melalui online di sekolah-sekolah teologi lain. Dan dalam situasi yang seperti itu teman saya yang adalah ketua STI itu teman saya, dia mengundang saya, dia datang ke rumah dan mengundang saya, dia meminta saya balik, dia meminta saya menolong untuk membangun STI kembali, dan akhirnya saya mau. Dia ingat saya, dia undang saya, dia minta saya membantunya. Dan akhirnya saya kembali lagi ke STI kurang lebih 1,5 tahun ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah punya pengalaman seperti saya, dilupakan. Orang tidak ingat lagi, bahkan mungkin orang sudah tidak menganggap lagi karena kita betul-betul tenggelam di sana. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan menolong kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa kita. Ketika orang lain melupakanmu, ketika orang lain menghapus namamu, ketika orang lain meninggalkanmu, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah melupakan dirimu. Tuhan selalu ingat kamu, bahkan Tuhan ingat namamu. Sekalipun dunia sekitarmu gelap, Tuhan tidak pernah silau melihat kamu. Dia tidak pernah terhalang matanya untuk melihat kamu sekalipun situasinya sulit. Dia tidak pernah kesulitan untuk mengingat kamu.
Dia tidak pernah kesulitan untuk mengingat namamu. Dia selalu ingat kamu. Dia ingat namamu satu persatu. Dia ingat nama saya, dia ingat namamu, dia ingat saudara dan saya. Mari kita lihat kisah itu dalam pengalaman Maria Magdalena, seorang perempuan dari Magdala. Kala itu Yesus disengsarakan. Yesus mengalami penyiksaan yang luar biasa. Dia dihina, dia dihukum. Sekalipun dia tidak bersalah. Dia dibawa ke pembantaian di pengadilan Romawi. Ketika diteliti, ketika diselidiki tidak ada satu salah pun. Baik dalam hukum Yahudi maupun hukum Romawi. Tidak didapati kesalahan pun yang kepadanya harus dihukum. Tetapi karena provokasi orang Yahudi, karena mereka terus berteriak salibkan dia, akhirnya Pilatus yang mengadili Yesus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia menyerahkan Yesus, sesahlah dia sehingga Yesus dicambuk, Yesus dipukul, Yesus dicambuk dengan cambuk Romawi yang begitu menyakitkan. Karena ujung-ujung cambuk itu ada semacam paku-paku yang tajam sehingga ketika dicambuk, luka dan menggores, dan bukan hanya itu menancap dan akhirnya ditarik dan kulit terkelupas, daging terlepas. Begitu dicambuk keluar darah seperti itu, begitu dicambuk kulit terkelupas, begitu dicambuk daging tersayat di sana, begitu dilukai luar biasa. Dan sudah itu dia dibawa ke pembantaian. Dia harus memikul salibnya. Dari jalan Via Dolorosa sampai Golgota dia tertatih-tatih, tak kuat memikul salibnya itu. Dan ketika sampai di Golgota, tangannya dipaksa direntangkan di kayu salib dan dipaku. Kakinya dipaku. Kepalanya diberi mahkota duri. Dia menderita sengsara, tersiksa di sana. Dan mati di kayu salib. Tidak sampai di situ, ketika mati ditusuk tombak di lambungnya. Di manakah murid-murid kala itu? Di manakah ke-11 murid yang katanya mau setia sampai titik darah penghabisan, bahkan sampai mati pun aku akan setia. Murid-murid pada lari dan ketakutan, dan saudara tahu ada beberapa perempuan yang setia mengikuti Yesus sekalipun dari kejauhan. Dan salah satunya adalah Maria Magdalena. Dia setia ketika Yesus dianiaya. Dia setia di bawah kaki salib ketika Yesus disalibkan. Bahwa dia setia ketika Yesus diturunkan dari salib dan dikuburkan. Dia ikut menguburkan di sana. Dia setia ketika Yesus menderita. Siapa Maria itu? Maria adalah perempuan dari Magdala. Dia pernah dirasuk setan, 7 setan. Sebenarnya yang lebih tepat 7 roh jahat, karena setan itu 1. Tapi roh jahat banyak, dia dirasuk roh jahat 7. Kalau menurut hukum Yahudi, menurut istilah Yahudi 7 itu sempurna. Artinya dia dirasuk secara sempurna setan. Dia setanan. Sudah begitu dia dikenal sebagai perempuan nakal. Dia dikenal sebagai perempuan pezinah kalau zaman sekarang barangkali. Bayangkan, dia perempuan, dia setan, dia pezinah, dia berdosa yang paling berat. Tetapi ketika ketemu Tuhan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mendengarkan ajaran Yesus, dia meresponi, dia bertobat, dia ikut Yesus, dia menjadi berubah. Menjadi orang yang setia mengikuti Yesus. Bahkan ketika Yesus disalib, ketika Yesus dikuburkan, dia setia ke sana. Hari Sabtu itu memang tidak boleh keluar kemana-mana dalam tradisi Yahudi. Karena itu hari Sabat. Tapi Minggu pagi, ketika orang-orang mungkin masih tidur,
Ketika orang-orang mungkin masih kedinginan dan ketika orang-orang mungkin menaikkan selimutnya supaya lebih nyaman tidurnya, Maria Magdalena ini bangun dan dia pergi ke kubur Yesus. Dia ingin merempah-rempahi Yesus sebagaimana adat istiadat orang Yahudi. Dia dengan beberapa wanita yang lain berjalan ke kubur itu. Betapa kagetnya ketika mendekati kubur itu ternyata sudah tergolek pintunya. Terbuka pintunya padahal itu batu yang besar tapi terguling. Dan kubur itu terbuka menganga lebar. Dan ketika dilihat tidak ada jasad Yesus di situ. Tidak ada jenazah Yesus di situ. Harusnya kubur yang kosong itu membuat pikirannya ingat bahwa Yesus dulu pernah mengatakan bahwa dia akan mati disalib dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Tapi nampaknya kubur yang kosong itu tidak memampukan dia untuk bisa mengingat hal itu. Kesedihan yang begitu dalam, kesedihan yang betul-betul dia alami, begitu luka hatinya. Dia tidak mampu melihat kubur yang kosong itu sebagai bukti bahwa Yesus bangkit. Dia tidak mampu, otaknya klik mengingat kata-kata Yesus bahwa dia akan bangkit. Dia tidak mampu melihat itu. Bahkan sejenak ketika malaikat datang dan berkata, jangan takut, aku tahu engkau mencari Yesus. Dia tidak ada di sini. Ketika itu pun dia tidak paham bahwa Yesus sebenarnya yang sudah mati dan dikuburkan itu bangkit dan hidup. Bayangkan, kesedihan yang begitu dalam, kesedihan yang begitu menguasai hatinya. Dan barangkali air mata yang terus mengalir di matanya, membuat pikirannya, membuat hatinya tak mampu melihat kubur kosong itu sebagai bukti kebangkitan Yesus. Matanya menjadi gelap dan tidak bisa melihat bahwa kubur kosong itu sebenarnya bukti Yesus bangkit. Bahkan ketika malaikat berbicara dia tidak ada di sini. Telinganya terlalu tebal untuk bisa memahami bahwa Yesus tidak dikubur lagi. Dia sudah bangkit. Sebagaimana malaikat itu mengatakan. Sampai akhirnya Yesus sendiri. Yesus sendiri. Dan berkata kepada Maria. Saudara tahu? Maria pun tidak melihat Yesus sebagai Yesus. Bahkan dia kenali sebagai penunggu taman. Sehingga dia berkata, Tuhan, jikalau engkau yang mencari jenazah Tuanku, maksudnya yang mencuri jenazah Yesus. Jika engkau yang mencuri jenazah Tuanku, jika engkau yang menyembunyikan, tolonglah tunjukkan kepadaku di mana engkau meletakkan jasad Tuanku. Ini Yesus yang bicara, tapi dia bilang, Tuanku. Jika engkau yang mencuri, jika engkau yang menyembunyikan, dia tidak paham itu Yesus. Sampai akhirnya Yesus memanggil namanya Maria. Dan sejak dipanggil namanya itu, dia langsung tahu ini Yesus. Ini Yesus yang bangkit dan langsung dia peluk. Seperti digondeli, seperti oke Tuhan, jangan pergi lagi, jangan mati lagi. Saya ingin engkau di sini, engkau di sini. Tuhan Yesus berkata, jangan. Aku harus pergi ke Bapa, aku harus pergi kepada Allahku dan Allahmu. Katakanlah kepada murid-murid yang lain, aku sudah bangkit. Tapi apa poin di sini? Apa kebenaran di sini? Maria begitu mengasihi Tuhan, kesusahan hatinya ketika Tuhan itu mati digantung di kayu salib. Hatinya begitu terluka, sedih dan tidak bisa memahami apa-apa. Ketika Yesus itu dikubur, dia nangis, dia luka hati, dia susah, dia menderita. Sampai penderitaannya itu tidak mampu
ketika melihat kubur kosong itu mengingat kata-kata Yesus bahwa dia bangkit. Bahkan ketika malaikat bicara di telinganya itu pun tidak bisa menghubungkan kenyataan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahkan Yesus sendiri ketika datang dia masih menganggap Yesus sebagai tukang penunggu taman. Ketika Yesus memanggil namanya Maria, barulah dia tahu ini Yesus. Ini Yesus yang kemarin mati. Ini Yesus yang kemarin dikuburkan. Ini Yesus yang bangkit dan hidup. Tuhan ingat nama Maria. Tuhan ingat nama orang-orang yang mengasihinya. Sekalipun Maria susah, sekalipun Maria gelap gulita pikiran dan perasaannya, sekalipun Maria tidak mampu melihat hari esok yang lebih indah, sekalipun dia hanya berputar-putar dengan kesedihan, tidak tahu apa-apa, bahkan kubur kosong pun tidak dipahami sebagai bukti kebangkitan Yesus. Suara malaikat pun tidak terdengar baginya bahwa Yesus bangkit. Bahkan Yesus sendiri seperti mereka, dia tidak mampu melihat bahwa itu Yesus bangkit. Ketika Yesus panggil Maria, barulah dia tahu bahwa Yesus bangkit. Yesus tahu Maria. Yesus ingat nama Maria. Yesus ingat nama saudara. Kamu mungkin sedih. Dan kesedihanmu mungkin berbagai macam kesedihan yang kita hadapi. Kesulitan, tantangan yang bertubi-tubi dan menghadang di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa aku berjuang sendiri. Tidak ada yang menemani. Kadang-kadang kita merasa aku tidak diingat oleh kawan. Aku dilupakan oleh orang. Aku hanya sebatang kara di dunia ini. Dengan tangisan yang tiada henti. Dengar baik-baik. Tuhan ingat kamu. Tuhan tahu namamu. Tuhan tidak pernah silau. Tuhan tidak pernah rabun untuk bisa melihat kamu. Tuhan jelas melihat kamu. Dan Tuhan ingat kamu. Kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama ketika ada sidang. Di alam supranatural Allah dan anak-anaknya, malaikat-malaikat menghadirinya. Kemudian saya tidak tahu mengapa tiba-tiba setan yang mantan malaikat itu hadir di sidang supranatural itu. Saudara tahu Allah ingat siapa? Dia ingat Ayub, pengikutnya. Dia berkata kepada setan, kamu sudah keliling dunia, bertemukah kamu dengan Ayub, hambaku yang setia. Tuhan ingat nama Ayub. Tuhan ingat karena Ayub setia. Bahkan ketika Samuel, anak kecil yang hidup di lingkungan Imam Eli. Imam Eli baik tapi anak-anak Imam Eli jahat semuanya. Samuel seperti di tengah-tengah kejahatan. Tapi saudara tahu? Tuhan ingat nama Samuel. Tuhan pelihara Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 4 dikatakan, lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Tuhan ingat nama Maria. Tuhan ingat nama Ayub yang setia. Tuhan ingat nama Samuel yang masih kecil. Tuhan ingat Petrus. Ketika Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus sudah putus asa karena dia mungkin gagal mengikut Yesus karena dia menyangkal. Tapi ingat ketika Yesus bangkit. Malaikat beritahu. Dia pergi ke Galilea. Dan katakanlah kepada murid-muridnya. Dan katakan kepada Petrus. Tuhan ingat Petrus yang pernah gagal dan menyangkal. Tuhan ingat nama orang yang pernah gagal. Dia ingat orang yang setia. Dia ingat orang yang masih kecil. Dia ingat orang yang pernah gagal, Petrus.
Bahkan dia ingat orang yang pernah memusuhi kekristenan, yaitu Saulus. Pasal 9 Kisah Rasul ayat 4 dikatakan Saulus begitu bernafsu untuk membunuh, untuk menghabisi orang Kristen. Dia membawa surat legal dari para imam di Yerusalem, kemudian dia pergi ke Damsyik untuk menghancurkan orang Kristen di sana. Tapi dalam perjalanannya dia ditemui sinar yang begitu menyilaukan, sehingga dia jatuh dari kudanya tersungkur. Dan tiba-tiba ada suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus Kristus yang kamu aniaya. Tuhan ingat Saulus yang menganiaya. Karena Saulus akan menjadi hambanya. Tuhan ingat namamu. Kamu setia, Tuhan ingat. Bahkan sekalipun kamu kecil tidak diperhitungkan orang, Tuhan ingat namamu. Bahkan kalau kamu pernah gagal, bahkan lari dari Tuhan, Tuhan ingat kamu. Bahkan kalau toh kamu pernah jahat dan menganiaya orang-orang Kristen, menghalangi kehidupan kekristenan, kalau Tuhan adalah ingin memanggil kamu, dia ingat namamu. Dia ingat Maria, dia ingat kamu. Dia ingat Ayub, dia ingat Samuel, dia ingat Petrus, dia ingat Saulus, dia ingat kamu. Tuhan mengingat saudara dan saya. Bukankah ini berita yang luar biasa? Kalau toh orang lain tidak mengingat kita, bahkan orang lain tutup mata dengan kita, prestasi-prestasi kita, kebaikan-kebaikan kita mungkin dilupakan orang. Atau karena kita sering gagal sehingga dianggap orang bodoh dan tidak pernah dilibatkan di dalam kehidupan orang lain. Itu sudah tidak laku orang itu. Saudara direndahkan, saudara dihina, saudara tidak dilibatkan, saudara seperti dibuang sendiri di sana. Ingatlah Tuhan ingat kamu. Dia kenal kamu. Dia tahu kamu, dia paham dengan namamu. Lebih daripada itu, ayat 17 dan 18 firman Tuhan berkata, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Lihat di sini ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Bagi saya ini luar biasa. Maria itu wanita. Sudah gitu wanita yang pernah kerasukan setan. Sudah gitu wanita itu dikenal sebagai pezina. Tapi Tuhan ingat dia. Tuhan bukan hanya mengingat dia, Tuhan menghargai dia. Dan Tuhan mempercayai dia berita besar bagi murid-murid Yesus. Coba bayangkan. Wanita itu dalam pikiran orang Yahudi makhluk nomor sekian. Kalau ibadah di bait Allah yang ada di depan hanya imam-imam, sesudah itu kaum laki-laki, sesudah itu baru kaum wanita. Di belakang sendiri orang-orang non-Yahudi. Jadi wanita tidak boleh di depan, tidak boleh di altar yang paling dekat dengan ruang Maha Kudus, dia orang sana. Sudah begitu wanita ini dipenuhi roh jahat, wanita ini pezina. Wanita ini berdosa. Tapi Tuhan ingat. Tuhan percaya. Tuhan kasih tugas yang luar biasa. Pergilah kepada murid-murid. Pergilah kepada murid-muridku. Saksikanlah kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Coba bayangkan.
Bayangkan kalau masa kini, saudara orang biasa di gereja, saudara orang yang mungkin tidak diperhatikan di gereja, tapi tiba-tiba Yesus datang kepadamu kemudian, saya beritahu ya, kamu ini hebat, saya tahu kamu ini luar biasa, saya menghargai kamu itu istimewa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, ya kamu istimewa. Sekalipun kamu tidak diperhitungkan, sekalipun kamu tidak dilihat, kamu istimewa, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Sekarang pergilah ke kampus sebelah itu. Itu ada dosen-dosen teologi ya. Ada yang gelarnya doktor, ada yang gelarnya MTH, ada yang gelarnya STH. Itu ada mahasiswa-mahasiswa teologi. Tahu. Pergilah ke situ dan ceritakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Kira-kira kamu gimana? Masa sih aku Tuhan? Masa sih saya? Mungkin saudara tidak berani. Itulah perasaan Maria. Maria, aku ingat kamu. Maria, aku menghargai kamu. Maria, aku percaya kamu. Sekarang kamu bilang sama Petrus, bilang sama Yohanes, bilang sama Andreas, bilang sama Thomas, bilang sama mereka bahwa aku sudah bangkit, aku mendahului mereka di Galilea. Tuhan, bukankah mereka sudah bersama kamu 3,5 tahun? Mereka sudah mendengar khotbah-khotbahmu. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang engkau lakukan. Mereka sudah bersama kamu, mereka pasti sudah tahu. Sudah lebih tahu dari saya, bukankah saya baru ketemu engkau. Saya baru bertobat, apalagi latar belakang saya adalah orang perempuan yang dosa yang dianggap pezina oleh mereka. Mana mungkin saya harus bersaksi kepada Petrus? Mana mungkin saya harus bersaksi kepada Yohanes? Mana mungkin saya bersaksi kepada Andreas? Mana mungkin saya bersaksi kepada Matius, dia orang pintar? Mana mungkin saya bersaksi kepada Bartolomeus, kepada Yohanes, kepada 11 muridmu? Tidak berani Tuhan. Bukankah dia orang-orang intimu? Bukankah dia sokoh guru di gereja mula-mula nantinya? Tapi Tuhan percaya kepada Maria. Tuhan percayakan Injil kepada orang sederhana. Tuhan percayakan berita Paskah kepada saudara dan saya yang mungkin tidak diperhitungkan. Pertanyaannya sekarang, saudara setia atau tidak? Saudara berkata, ya Tuhan, ini aku. Aku akan usahakan untuk menjadi saksimu. Hari ini saudara boleh melupakan apa saja. Setelah Paskah berlalu. Tapi ingatlah, Tuhan ingat kamu. Tuhan bahkan ingat namamu. Kamu spesial di mata Tuhan. Kamu istimewa di mata Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan percaya kepada kamu. Saksikan Yesus kepada temanmu. Saksikan Yesus kepada murid-murid yang lain. Saksikan Yesus kepada tetanggamu. Bawa dia kepadaku. Bawa dia ke hadiratku. Itu pesan Yesus bagi saudara dan saya. Injil tidak pernah dipercayakan kepada yang lain. Injil hanya dipercayakan kepada orang yang percaya, saudara dan saya. Tuhan ingat kamu, Tuhan percaya kamu. Bawalah berita sukacita itu kepada dunia. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini berita sukacita yang mungkin menjadi sesuatu yang sangat berarti bagimu. Karena hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya,
Sekalipun saudara mungkin tidak diperhitungkan orang lain, bahkan dilupakan orang lain, bahkan dianggap kelompok yang berdosa, yang tersesat, yang hina. Tapi Yesus ingat kamu. Yesus menghargai kamu. Kamu istimewa di mata Tuhan. Kamu luar biasa di mata Tuhan. Kamu diperhatikan Tuhan, dihargai Tuhan. Bahkan kamu dipercayai Tuhan untuk menyaksikan cintanya di dunia ini. Untuk menyaksikan kasih-Nya kepada sesamamu. Untuk menyaksikan berita Paskah, berita kebangkitan Tuhan kepada dunia. Oleh karena itu, berdirilah di hadapannya dan berkata, inilah aku Tuhan, aku orang sederhana. Bahkan aku orang-orang yang mantan pendosa yang begitu menjijikkan dan berat di matamu. Terima kasih kalau engkau mengingat aku. Terima kasih kalau engkau memberkati aku. Terima kasih kalau engkau mempercayai aku. Terima kasih kalau berita Paskah itu kamu percayakan kepadaku. Aku akan berusaha setia. Aku akan berusaha bersaksi. Aku akan berusaha membawa jiwa-jiwa kepadamu. Aku akan menuntun orang-orang itu datang ke gereja dan mengenal Engkau. Tolonglah diriku Tuhan, buatlah setia kepada kehendak-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Para petugas perjamuan silahkan maju ke depan. Persiapkan perjamuan Tuhan dan semua jemaat yang sudah dibaptis dan percaya Yesus, persiapkan hatimu. Akuilah keterbatasanmu, akuilah dosamu. Dan datanglah kepada Tuhan dengan penuh harap, penuh iman, penuh kasih. Maka perjamuan Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan, iman, dan kesetiaan dalam mengiring Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Amin. Tuhan memberkati mereka yang ikut perjamuan kudus dengan motif murni, kudus, dan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin.
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubah tandaku, ku dijadikan baru. Ku menyanyi bagimu. Menyanyi bagimu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubah tandaku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubah tandaku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita angkat roti dengan tangan sebelah kanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sebagai anak Allah dia datang ke dunia menjadi manusia. Dia diutus Tuhan untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib, tubuhnya dihancurkan di sana. Sebagai korban penebus salah, sebagai korban penebus dosa, supaya saudara dan saya yang berdosa tidak harus dihukum, sebaliknya diampuni karena Yesus sudah menanggung dosa dan hukuman itu. Oleh karena itu bersyukurlah karena saudara dan saya adalah objek pengampunan dosa dari Tuhan. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Oleh karena itu pecahkan dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Makasih. Makasih Tuhan. Kalau sudah anggur di dalam gelas kecil ini angkat dengan tangan sebelah kanan. Demikian juga anggur di gelas kecil ini bukan hanya mengingatkan Yesus mati menebus dosa, tapi dia bangkit. Mengalahkan dosa dan maut, dia memberikan kehidupan saudara dan saya. Tapi anggur ini juga mengingatkan darah perjanjian. Perjanjian Tuhan kepada kita sekalian, bahwa dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya supaya di mana Tuhan berada kita pun akan berada. Sekarang Tuhan sudah menyelesaikan dosa di atas kayu salib dan dia bangkit. Dan dia naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia berjanji akan kembali membawa kita ke surga mulia. Perjanjian itu dimeteraikan oleh darahnya. Dan darah itu dilukiskan melalui perjamuan Tuhan pada sore hari ini. Oleh karena itu minumlah anggur ini, bersyukurlah dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami boleh
menikmati perjamuan Tuhan dengan Engkau, kami boleh disatukan dengan Tuhan, kami boleh disatukan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau ada masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang mencari pekerjaan Tuhan beri pekerjaan, ada yang mengalami persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah teman-teman Tuhan, jamah sahabat-sahabat Tuhan, jamah orang-orang percaya di sini, sehingga mereka boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih kalau ada pergumulan pribadi, kalau ada persoalan-persoalan yang saudara ingin sampaikan, saudara ingin bagi kepada Tuhan. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kamu, Dia ingin mendengarkan kamu, Dia ingin tahu apa yang engkau minta, Dia ingin tahu, Dia ingin memberkati saudara. Saudara bicara kepada Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, sementara petugas perjamuan akan mengumpulkan gelas-gelas kecil ini. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Silahkan kumpulkan gelas-gelas kecil dan jemaat berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan mengingat kamu satu persatu, Dia ingat namamu. Jangan pernah lupa itu. Tuhan ingat kamu, Tuhan percaya kamu. Oleh karena itu bertindaklah sesuai dengan yang Tuhan mau. Dan terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Allah yang maha tinggi, serta persekutuan Roh Kudus turun atas kamu, sehingga tapak-tapak kakimu kemanapun kamu berada, itu indah dan menjadi berkat. Diberkatilah engkau dan jadilah berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kau
Silakan duduk dan saat teduh sejenak, mohon berkat yang daripada Tuhan. Amin, saat teduh selesai, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa, sekalipun pandemi sudah mulai menurun, tetap jaga kesehatan. Jangan bergerombol terus sekalipun besok Idul Fitri. Coba tetap jaga jarak, jaga kesehatan supaya tetap sehat, kuat, dan bisa melayani Tuhan dengan semangat. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih.